merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga caramu, kau yang
Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa saudara. Gak berasa kita sudah masuk di bulan yang baru ya. We are entering June. Kita masuk di bulan Juni saudaraku. Dan hari ini saya akan membawakan satu tema firman yang baru di bulan Juni ini. Dia bawaku terbang dengan sayapnya. Saya nggak tahu dengan saudara ya, buat saya pribadi judul ini adalah rema. Berapa banyak dari saudara dalam kehidupan saudara pernah ngalami di mana beban yang kau tanggung itu rasanya kayak seolah-olah lebih dari yang sanggup engkau tanggung gitu. Seringkali dalam kehidupan kita ini kita ngalami saudaraku di mana ada momen-momen kita itu kayak sudah gak kuat lagi gitu. Itu yang saya sebut sebagai overwhelm. Overwhelm itu adalah keadaan, situasi di mana saudara itu sudah too much in your plate gitu. Too much on your plate. Apa yang kau sanggup lakukan compare dengan kekuatan yang kau punya itu rasanya sudah kayak gak kuat lagi. Kalau saudara teruskan, kalau gak hati-hati yang terjadi seringkali jadi high tension. Pernah ngalami gampang ngamuk, gampang marah saudara, gampang emosi. Dan kalau saudara teruskan sebagian dari kita tuh rasanya apa? Capek mentally, capek physically gitu. Pernah gak bangun tidur gak ngapa-ngapain aja udah capek? Masih ingat gak semasa pandemi? Kita gak ngapa-ngapain seharian di rumah. Tapi capek. Sebagian dari saudara-saudara ngomong gini, Pastor you feel like you're underappreciated ya? Jadi kayak, Pastor saya udah kerja keras, saya sudah ngelakuin semua yang saya bisa. Tapi kayak perusahaan, company kayak doesn't appreciate me, gak menghargai apa yang saya lakukan. Itulah yang saya sebut sebagai overwhelm. Tapi saudaraku, yang namanya overwhelm seringkali itu terjadi tidak selalu karena memang apa yang ada di tangan saudara itu lebih, istilahnya tuh beban saudara itu lebih besar, itu gak selalu seperti itu saudara. Seringkali saya menemukan overwhelm terjadi karena overthinking. Apa itu overthinking? Overthinking adalah di mana saudara memikirkan masalah saudara again and again and again and again, dipikir terus kayak bioskop itu loh saudaraku, film yang berputar-putar di benak saudara dan gak selesai-selesai gitu. Itu overthinking saudara. Tidak heran karena overthinking ya akhirnya pasti jadi berat kan. Ini saya kasih contoh ya, saudara, saya kasih contoh. Boleh saya minta tolong? Katakanlah saya bawa tas saya ini, saudara. Oke lah, katakan tas ini anggap aja masalah nih ya. Anggap aja ini beban dalam kehidupan kita ya, let's say like that. Kira-kira menurut saudara tas ini berat atau enggak? Mungkin berat, buat sebagian dari saudara akan mengatakan tas ini berat. Siapa yang boleh maju ke depan bantu saya? Boleh salah satu? Mau? Malu nggak? Enggak kan? Yuk, boleh yuk maju ke depan salah satu. Boleh yang paling ujung aja. Yuk, let's go. Yang senyumnya paling manis. Naik ke atas yuk, kita kasih tepuk tangan. Ayo, it's okay. Gak apa-apa, bantu saya. Malu? Enggak kan? Ayo, maju aja. Gak apa-apa, it's okay. Let's say ya saudara, saya tanya nih. Boleh dibantu angkat nggak? Nah, berat nggak? Berat. Tapi bisa nggak ngangkat? Oh masih bisa? Yakin? Boleh nggak jalan ke sana kembali lagi? Boleh? Berarti masih bisa ya saudara? Masih bisa ya? Dia bisa lakuin itu, coba balik lagi ke sini silakan. Oh kita kasih tepuk tangan saudara. Bisa ya? Boleh diturunkan? Oke. Nah saudaraku dalam tetap di sini dulu. Tetap di sini dulu. Hari ini dapat berkat apa gitu kan? Dalam kehidupan tuh kita seperti ini saudara. Berat. Tapi siapa sih dalam hidup yang gak punya masalah? Yang mengerti katakan amin. Everybody got problem. Setiap orang punya masalah. Yang jadi masalah adalah overthinking. Boleh tolong diangkat lagi?
membuat saudara mengangkat masalah yang seharusnya still bearable. Saudara bawa ini non-stop. 1 jam aja nggak boleh dilepas. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pegel katanya saudara. Let's say saudara, ini nggak 1 jam, seharian penuh. Saudara, saya khotbah, saya angkat, saya makan, saya angkat, nggak boleh lepas nih non-stop. Saya tidur masih ngangkat. Lalu saya mandi juga ngangkat. Saya kerja, saya angkat terus, nggak pernah saya lepas. Menurut saudara apa yang akan terjadi? Apa yang kira-kira akan terjadi? Apa yang akan terjadi saudara? Boleh diturunkan, sekalian dibawa turun aja, dikasih ke IO. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan. I hope saudara bisa melihat dari perumpamaan yang saya coba berikan kepada saudara ini. That is overthinking. Masalah yang harusnya it's still bearable. Siapa sih di dunia yang gak punya masalah? Come on. Everybody got problem. Tetapi apabila saudara bawa itu kemana-mana, you keep on thinking about it, you keep on talking about it, you keep on imagining it. Saudara terus-menerus bahkan mengkhawatirkan itu. Gak heran yang harusnya berat 1 kilo jadi 1 ton. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Hari ini saya berdoa ya, firman Tuhan ini mengingatkan kepada setiap kita. Setelah kau lakukan bagianmu, setelah engkau berjuang yang kau bisa, serahkan kepada Tuhan. Belajar dibawa sama Tuhan, terbang dengan sayapnya. Pastor, kalau gitu misalkan dalam kehidupan saya ngalami masalah, saya boleh khawatir enggak? Boleh enggak saudara? Manusia kira-kira boleh khawatir enggak ya? Kayaknya saya salah tanya ya. Bukan boleh enggak boleh kali ya? Emangnya ada di sini saudara yang enggak pernah khawatir? Coba angkat tangan. Setiap dari kita pasti pernah khawatir. Jadi bukan masalah boleh nggak bolehnya. Yes, kita manusia bisa khawatir. Kalau gitu ketika saya khawatir, saudara. Ketika saya khawatir, Pastor, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Yuk kita lihat. Kita buka Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Firman Tuhan ini selalu punya jawaban atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Ketika kau khawatir, apa kata firman Tuhan? Filipi 4 ngomong gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tadi katanya boleh khawatir, Pastor. Bukan boleh, nggak boleh. Kayaknya nggak bisa dibolehin, nggak dibolehin juga gitu saudara. Nggak bisa dilarang juga untuk saudara khawatir. Kalau gitu pada saat kita khawatir yang Tuhan suruh apa? Sama-sama boleh dibaca. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Saya berdoa ketika saudara mengalami masalah dalam hidup saudara yang membuat engkau khawatir. Belajar, jangan dibawa overthinking. Tapi cerita sama Tuhanmu. Cerita dalam doamu. Kalau dibawa overthinking, tadi karena tas itu fisik, yang capek tubuh. Tapi kalau overthinking yang capek, padahal saudara begitu pikiran, hatimu capek, tubuh kena loh. Pernah enggak saudara cemas perutnya jadi sakit? Saudara kayak rasanya galau, kepala ikut pusing. Kan sih? Sama. Tuhan ngomong gini, jangan dibawa itu overthinking. Jangan dibawa itu jadi kekhawatiran yang berlarut-larut. Tapi cerita sama Tuhan dalam doa. Senggol kiri kanan. Makanya ikut Pondok Daud.
pada saat saudara bawa di dalam doa, ada tambahannya dengan ucapan syukur. Pastor, doa dengan ucapan syukur itu gimana? Kayak gini saudara, perhatikan. Tuhan, ada masalah nih. Tapi aku tahu, dalam hidupku, Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih karena Engkau selalu menolong aku. Terima kasih karena Tuhan selalu setia di dalam kehidupanku. Terima kasih kali ini pun Tuhan pasti tolong aku. Ketika saudara lakukan itu, ayat 7 jadi bonusnya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran. Amazing ya saudara. Yesus tahu, ketika kau khawatir yang diserang hati sama pikiran. Ucapan syukur mendatangkan damai. Damai itu memelihara hati dan pikiran. Dengan cara kau bersyukur, engkau kasih helm di pikiran dan di hatimu. Jadi ketika masalah datang, hal yang terburuk terjadi, mungkin jatuh sekalipun, setidaknya helm itu menjadi pelindung. Engkau tidak hancur, engkau tidak tumbang. Helm yang kau pakai itu, karena dari ucapan syukur itu, melindungi hidupmu. Sehingga di tengah masalah sekalipun ada kekuatan, engkau tidak hancur tapi terus naik. Ketika engkau memilih, engkau mengangkat tangan, hebatnya lagi bukan cuman pikirannya dilindungi, hatinya dibungkus. Tapi hebatnya lagi kita lihat, Keluaran pasal 19 ayatnya yang keempat ngomong apa? Nih, ini yang Tuhan kerjakan pada saat bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Saya katakan di sini, kamu sendiri telah melihat apa yang telah aku lakukan dalam hidupmu. Ada di sini yang datang ke tempat ini yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Hari ini ayat ini berbicara kepada saudara. Kamu sendiri telah melihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tahukah saudara, ketika kau naikkan ucapan syukur, Dia bertindak. Dia tidak tinggal diam. Dia mendukung engkau. Ayat ini ngomong, cara Tuhan mendukung itu engkau ditempatkan di atas sayap Raja Wali. Saya kasih perumpamaan simpel aja ya saudara. Menurut saudara loh, sama-sama saya dari Jakarta nih pergi ke kampung halaman saya di Solo. Ada di sini yang pernah ke Solo? Adakah? Ada nih. Ada lagi? Oke, menurut saudara, Solo itu di Jawa Tengah saudaraku. 2 jam dari Jogja. Sama-sama saya dari Jakarta ke Solo. Beda nggak naik pesawat sama jalan kaki? Bedanya apa? Gimana? Lebih cepat? Apalagi? Bisa nggak ke Solo jalan kaki? Oh bisa. Perkara di tengah jalan pingsan lain perkara saudaraku. Tapi yang penting bisa. Tapi ketika saudara naik pesawat, apa yang terjadi? Duduk manis, serahkan, saudara bisa tidur, relax, tiba-tiba kau sudah sampai di tujuan. Saya tadi saudara, lihat satu di sosial media, boleh? Mari kita belajar melihat seperti apa sih bedanya antara saudara berjalan dengan kekuatanmu sendiri, sama saudara ikut dibawa dengan terbang, dibawa dengan kekuatan Raja Wali itu kayak apa? Boleh multimedia munculkan? Nah, lihat dong saudara wajahnya saudaraku. Nah, itu bedanya saudara. Kalau saudara dibawa dengan sayap
Raja Wali. And I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still. Kita kasih tepuk tangan. Berapa banyak yang mau hidupnya susah payah? Berapa banyak yang mau ngalami seperti itu? Dibawa terbang dengan sayap Raja Wali. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah? Saya disclaimer dulu ya saudara. Pastor, berarti kalau saya dibawa terbang dengan sayap Raja Wali, kata pastor tadi saya tinggal duduk cantik kan? Loh, tadi katanya diambil alih kan? Berarti saya nggak perlu kerja ya pastor? Saya bisa males-malesan, saya bisa santai-santai, saya bisa sesuka hati saya. Nggak begitu juga kali saudaraku. Kita sepakat ya saudara. Seringkali Tuhan izinkan masalahnya belum tentu diambil loh. Jangan salah. Mungkin masalahnya masih ada. Perjuangannya masih. Loh kalau gitu bedanya apa pastor? Bedanya ketika saudara overthinking, seringkali dalam kehidupan kita ini kita tuh jadi akhirnya nggak bisa berpikir dengan jernih. Kita mengambil keputusan yang salah. Justru malah hidup semakin kacau. Tapi ketika saudara izinkan saudara angkat tangan, saudara tidak menanggung dengan kekuatanmu sendiri. Ketika kau menyembah, kau berdoa, pikiran ini jadi jernih. Apa yang tadinya kau lihat berat, apa yang kau lihat tadinya jalan tertutup, tiba-tiba dibuka Tuhan satu demi satu. Ada hikmat yang Tuhan berikan. Dan hebatnya lagi kau melangkah, satu pintu dibukakan. Melangkah lagi, pintu yang lain dibukakan. Langkah demi langkah yang lain. Tiba-tiba yang tadinya berat dibuat just like that. Oh kalau mau tepuk tangannya boleh paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itulah ketika engkau dibawa terbang di atas sayapnya. Nah sementara saudara belajar, oke, pastor. Berarti sekarang kalau saya khawatir, saya nggak boleh overthinking. Khawatir saudara nggak bisa menghindari. Tapi yes, khawatir yang akhirnya berkelebihan, akhirnya overthinking itu kok bisa hindari. Berarti kalau saya khawatir, what should I do? Angkat permohonan dalam doa dengan ucapan syukur. Nah sementara kita ke sana, respon Tuhan gimana? Kita lihat yuk. Kita buka ya. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 8. Tuhan responnya seperti apa ketika bangsa Israel berseru? Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dalam bahasa Inggris boleh dimunculkan terjemahan NIV, ini cantik sekali saudaraku. Tuhan ngomong gini, I have indeed seen the misery of my people. Yang pertama ya saudara, I have seen. Aku sudah melihat. Yang kedua, I have heard. Jadi ternyata kalau saudara nangis itu gak dibiarin loh. Sampai ke telinganya Tuhan. I have heard. Yang ketiga, I am concerned. Ketika Tuhan lihat saudara berdoa, saudara cerita permasalahan saudara. Tuhan tuh gak gini, Tuhan gak dari surga terus lihat saudara, ih kecil, ngapain repot. Gak. Alkitab ngomong, I have seen. Aku melihat. Saya breakdown 3 ini ya saudara, boleh? Sadarkah saudara, Tuhanmu, Tuhan yang melihat apa yang kau alami. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Yang mengerti aminnya boleh yang lebih keras lagi. Dia melihat. Whatever it is saudara, apa yang kau lalui saat ini. Dia melihat. Bahkan ketika kau diperlakukan dengan tidak adil. Dia melihat saudaraku.
perjuangan saudara yang terus berakhir dengan kegagalan demi kegagalan. Dia melihat. Cuman, boleh nggak saya ngomong gini saudara? Sama-sama melihat, kita itu melihatnya terbatas. We see problem as the way it is gitu. Tapi sama-sama Tuhan melihat yang kita alami. Dia melihat yang gak bisa kita lihat. Jauh ke depan. Melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita tahu, yang kita lihat di depan mata kita. Itulah Tuhan melihat. Itu amazingnya Tuhan. Itu poin saya yang pertama. Dulu saudara, pertama kali saya diutus ke Jogja ya. Apa yang saya lihat, saya berasal dari keluarga yang papi saya itu punya 3 anak semua perempuan. Saudara, buat papi saya 3 anak perempuannya, dia tuh papi saya treat anak-anak perempuannya itu like a princess saudara. Saya tumbuh di keluarga yang benar-benar kayak, papi saya itu very protective. Saya itu nggak pernah boleh yang namanya naik sepeda. Nggak boleh belajar sepeda motor, nggak pernah saudaraku. Jangankan urusan naik sepeda lah saudara. Saya itu nggak boleh nyolokin listrik. Nggak boleh bikin indomie. Nggak boleh goreng telur. Segitunya protektifnya papi saya. Jadi kalau saya mau goreng telur, papi saya tahu saya pengen goreng telur, udah kamu duduk aja, papi yang gorengin. Saudara kebayang dong dari keluarga kayak apa saya. Betapa 3 anak perempuan itu sama papi saya tuh dimanja sekali. Di usia 12 tahun saya belum tahu apa itu rice cooker saudara. Kebayang gak saudaraku? Umur 12 tahun saya belum tahu cara masak indomie. Saya masak indomie itu saya buka plastiknya, saya cemplungin semuanya saudaraku. Sebumbu-bumbunya yang masih di dalam plastik. So I do not know. Saya dimanja sedemikian rupa. Sampai saya diizinkan, saya berkuliah di Amerika. Nobody is there, gak ada siapapun yang bersama dengan saya. Saya merasakan yang namanya perjuangan saudaraku. Dan ketika saya pulang ke Indonesia, Pastor Obaja mengutus saya langsung ke Jogja. For me, Jogja itu adalah misteri. Kalau saya di sini sekarang, saudara lihat saya khotbah, saya turun, saudara jabat tangan dengan saya, maka saudara akan ngomong, Pastor thank you, I'm blessed. Waktu saya di Jogja, saya turun, saya disalamin, jemaatnya ngomong sama saya gini, minggu depan khotbah lebih baik lagi ya. Saya tuh pernah beberapa kali saudaraku dikirimin kayak surat kaleng, bukan di dalam kaleng ya. Surat yang kita nggak ngerti dari siapa pengirimnya saudara. Tapi semua kata-kata cacian, makian kebun binatang ada di situ. Tolong diingat saudaraku, I'm still in my 20th. Saya baru usia 20 tahun sekian. Saya menggembalakan jemaat di usia yang sangat muda sekali saudara. Saya berjumpa dengan orang-orang yang saya masih tidak mengerti, tidak mengenal orang yang baik itu begini, orang yang bisa dipercaya itu kayak begini. I have no idea. Kebayang dong saya besar dari keluarga yang seperti itu, selalu dilindungi, selalu diprotek. Saya melihat semua orang itu baik. Saya seorang anak muda, anak gadis yang naif. Buat saya semua orang baik, gak ada orang jahat. Karena dengan cara itulah saya dibesarkan saudaraku. Ketika saya ada di Jogja, yang saya lihat saudara, orang yang berkata kepada saya, kalau ada apa-apa sama Pastor Jonathan dan Pastor Nita, saya akan berdiri untuk kalian. The same person yang ngomong itu ke saya adalah orang yang mengkhianati saya dan menusuk saya dari belakang. I never know, I've never thought, saya gak pernah diajarin untuk menghadapi orang seperti itu. Selama masa-masa saya di Jogja saudaraku, buat saya
hidup itu sangat menderita. Ada di sini yang mungkin mengalami hal yang seperti itu. Saudara berjuang dan kayak seolah-olah saudara tidak ada siapapun yang mendampingi saudara. Yang saya tidak lihat saudaraku, buat saya masa-masa saya di Jogja itu adalah problem, misery, penderitaan. Buat Tuhan itu adalah tahun-tahun persiapan saya. Itu yang membentuk ketahanan saya, sehingga saya tidak mudah menyerah. Itu yang mengajarkan kepada saya untuk percaya hanya kepada Tuhan saya. Sekalipun tidak mengenakan, itu yang membuat saya belajar to trust God only. Dan yang saya tidak menyadari saudaraku, ternyata waktu-waktu yang tidak mengenakan buat saya itu dipakai Tuhan. Menjadikan saya sebagaimana saya ada hari ini. Sehingga ketika saya melalui semua itu, saya tetap kuat. Saya tidak menyerah. Saya tahu kemana saya harus berlari. Dan itu membuat saya tidak gampang naik tetapi gampang jatuh. Itu membuat saya terus naik, dibawa lebih naik, semakin naik. Terus naik lagi. Apa yang jadi rencana Tuhan bisa digenapi dalam kehidupan saya. Sadarkah saudara, Tuhanmu melihat jauh lebih dari yang kau lihat. Dia sang maestro saudara. Dia memainkan satu demi satu. Dia mengambil bagian-bagian yang kau tidak mengerti dalam kehidupan. Dia izinkan, tahukah saudara bahkan kalau saudara berjumpa dengan orang-orang yang paling menyebalkan dalam hidupmu, you are blessed. Saya belajar itu saudaraku dengan pengalaman yang sangat pahit. Tapi sekarang saya tahu, I am blessed. Karena ada orang-orang itulah, saya dibawa Tuhan semakin kuat. Saya jadi apa yang orang sekarang rasakan manis dari buah saya. Kalau bukan orang-orang itu, hari ini mungkin saya tidak ada sebagaimana saya ada saudaraku. Saya mengembalakan di usia sangat muda. Dari mereka lah saya belajar kerendahan hati. Dan mungkin itu buah yang saudara rasakan saat ini. Dan saudara berkata, Pastor, I am blessed. Ketika saudara mengatakan I am blessed, saudara tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. I am broken. Saya hancur. Saya remuk. Tapi itu menjadikan saya pribadi yang bisa dipakai Tuhan menjadi berkat buat orang lain. Itulah yang saya lihat saudaraku, satu kali saya diizinkan saudaraku melihat satu proses. Kami dibawa ke sebuah pabrik yang namanya Murano Glass saudara. Saya nggak tahu apakah saudara familiar dengan kaca Murano. Di Indonesia sih saya tidak terlalu banyak melihat, tapi mungkin saudara bisa Google dan saudara tahu kaca Murano Glass ini adalah hasil karya seni saudaraku. Yang dibuat dengan ketepatan ataupun presisi yang luar biasa sekali yang menjadikan dia karya seni yang very very expensive saudara. Dan saya mendapat kehormatan untuk saya bisa melihat kayak apa kaca-kaca ini dibuat gitu saudaraku. Ketika saya pertama kali datang saya kaget karena mereka itu ternyata membuat semua hasil karya yang begitu megah dan cantik saudara. Salah satunya adalah chandelier yang dipakai di tempat-tempat mewah saudaraku. Itu dibuat hanya dari pasir. Pasir. Saya tanya kalau saudara lihat pasir, what will you do? Apa yang akan saudara lakukan dengan pasir? You'll just throw it away. Kita tuh sering kali seperti itu. Kita orang awam melihat pasir itu nggak berguna. Tapi coba boleh ditayangkan videonya.
para maestro ini melihat pasir yang sama, yang maybe saudara bahkan tidak menghargai, totally different saudaraku. Hanya dibuat dari pasir seperti ini saudara. Apa sih gunanya pasir? Tapi lihat, pasir itu dilelehkan. Coba saudara perhatikan, lihat saudaraku. Dia harus dibakar di dalam api yang sangat panas, sangat tidak mengenakkan. Tapi dari situlah saudara bisa dapatkan mangkok saudara. Look, dia dibentuk dengan begitu rupa saudaraku. Harus mengalami pembentukan yang tidak mengenakkan. Tapi coba saudara lihat. Dia dibentuk saudara. Lihat saudaraku. Dia dicetak sedemikian rupa. Dibuat dengan cara yang sangat luar biasa saudaraku. Inilah yang saudara lihat menjadi chandelier yang sangat cantik saudara. Di tempat-tempat yang sangat mewah saudara. Dengan cara seperti inilah mereka membuatnya saudaraku. Boleh kasih tepuk tangan? Yang saya percaya, izinkan saya mengatakan ini. Dia melihat hidupmu. Di dalam dirimu ada potensi yang begitu luar biasa yang saat ini kau belum melihatnya. Will you let the maestro? Apakah engkau mau mengizinkan maestro itu membentuknya satu demi satu? Sekalipun tidak menyenangkan. Sekalipun berbeda dengan apa yang kau pikirkan. Sekalipun kayak menyakitkan. Tapi yang saya tahu, saya akan melihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa di tempat ini. Orang-orang yang bisa merasakan rasa sakitnya. Karena itu mereka bisa berdiri untuk orang lain karena mereka pernah merasakan apa yang orang itu rasakan. Orang-orang yang tidak menganggap rendah perjuangan orang secara orang yang masih kecil yang bukan apa-apa karena dia pernah merasakan berjuang dari bawah. Orang-orang yang seperti ini ya saudaraku yang bisa dibawa Tuhan terus naik dan tidak turun. Terbang tinggi di atas sayap Raja Wali. Saya berdoa itu saudara. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah. Terjadi atas hidupmu. He is the God who sees. Yang kedua, dia Tuhan yang bukan hanya dia melihat, dia mendengar. Kita baca ya ayatnya ya saudaraku. Kita buka dari Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 49 sampai ayatnya yang ke-50. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, Yairus saudaraku, dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Dengan kata lain gini saudaraku, case close. Anakmu sudah mati, udah gak ada pengharapan. That's it. Hidupmu berakhir, that's the end. Tapi hebatnya gini saudara. Terlepas dari perkataan si orang ini yang Yesus ngomong gitu. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Ini kata-kata ini ngeri loh saudara. Yang pertama kita belajar bahwa dia Tuhan yang melihat. Yang kedua tahukah saudara dia bukan hanya melihat, dia dengar. Setiap kali kau menerima kabar buruk dia dengar. Pada saat kau mendengar vonis dokter dia dengar. Pada saat engkau difitnah, engkau dikata-kata yang tidak dia dengar. Pada saat engkau diberikan vonis akhir dari hidupmu dia dengar. Wow, berapa banyak ketika kau dengar, engkau hancur. Tapi hari ini boleh gak saya minta saudara, learn to listen, to hear, apa yang Tuhan mau kau dengar. Kebayang gak Yairus kalau dia dengar perkataan dari keluarganya, apa yang akan terjadi?
Anakmu sudah mati. That's it. Bye-bye. What will happen? That's the end. Saya nggak tahu, mungkin ketika ada yang mengatakan kepada saudara, you are fired. Engkau di PHK. Dan sering kali yang menyebalkan ya saudaraku, di dalam semua perkataan manusia, iblis itu suka ikut campur tuh. Manusia ngomongnya gini, kau di PHK. Iblis nambahin, tuh kan. Memang kamu tuh gak bisa kerja. Kamu gak berharga. Perusahaanmu gak butuh kamu. Kamu gak ada artinya, kamu cuma orang kecil. Pernah dengar kata-kata begitu? Pada saat engkau diputuskan dicampakkan oleh orang yang mungkin kau kasih, orangnya cuma ngomong kita putus ya. Iblisnya nambahin. Tuh kan. Kamu tuh memang orang yang gak ada nilainya. Sih? Hari ini ambil keputusan yuk saudaraku. Dengar apa yang Tuhan mau kau dengar. Yairus mengambil keputusan yang benar. Dia mendengar suara yang benar. Dan karenanya anaknya selamat. Saya berdoa hari ini kau tutup telingamu untuk semua perkataan-perkataan yang tidak benar. Saya berdoa kau berani tutup telingamu dari perkataan manusia yang tidak benar. Hari ini kau berani tutup telingamu dari perkataan intimidasi iblis. Tapi hari ini dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Percaya saja. Just believe. Just believe. Kau belum mengerti? Kau rasanya kayak tidak paham? Apa yang Tuhan mau, yang ada justru keadaan justru semakin memburuk. Engkau di PHK, engkau tidak punya pemasukan. Keadaan tidak menjadi lebih baik. Tapi hari ini putuskan mendengar suaranya. Jangan takut. Jangan takut. Percaya saja. Percaya saja. Dan engkau akan selamat. Dijadikan atas kehidupan saudara. Ada orang-orang yang hari ini bangkit dari keterpurukannya. Ada orang-orang yang hari ini kembali berjuang lagi. Oh, buang jauh semua perkataan-perkataan intimidasi itu, saudaraku. Jangan izinkan perkataan itu menghancurkan hidupmu. Jangan izinkan engkau terpuruk dan habis. Keadaan memang mengatakan sama. Yes, anak Yairus memang sudah mati. Tapi Yesus berkata, jangan takut. Percaya saja. Kau akan selamat. Dia mendengar. Yang ketiga saudaraku, ini yang paling menyentuh saya. Yes, mungkin dia melihat, yes, mungkin dia mendengar. Tapi yang ketiga ini membuat hati saya meleleh, saudara. Alkitab mencatat, I am concerned. Aku peduli. Aku memperhatikan. Tahukah saudara, Yesusmu, kenapa dia begitu amazing? Karena dia bukan hanya melihat, dia bukan hanya mendengar, dia bukan hanya bisa bersimpati. Bersimpati itu apa ya? Saudara ikut, inilah saudara. Tapi tahukah saudara, Yesusmu bisa berempati. Why? Ketika saya ada di dalam keadaan yang difitnah, saya dikhianati dan saya ditusuk dari belakang ya saudara. Saya masih ingat sebuah kisah. Pada saat Yesus duduk makan bersama dengan 12 orang kepercayaannya. Dan yang menjual dia dengan 30 keping uang emas, uang perak. Adalah orang yang dia percayai sebagai bendaharanya sendiri. Dia bisa berempati karena dia merasakan lebih parah dari yang saya rasakan. Isn't he amazing? Ketika saya ketakutan ya saudaraku, ketika saya merasa kayak sudah, saya ingat satu peristiwa di mana malam itu saudaraku, dia meminta muridnya
Tidak sanggupkah engkau berjaga barang 1 jam saja? Dan Alkitab mencatat, keringatnya itu seperti tetesan darah. Dia merasakan yang saya rasakan. Itu sebabnya Ibrani pasal 4 ayat 15 ngomong apa saudara? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar yang berdoa buat engkau saat ini di surga. Dia pernah menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya sampai disalibkan saudaraku. Lebih dari yang kau alami, dia pernah mengalami. Itu sebabnya Jesus cares. Kau tidak sendirian. Halo? Come on. Kau tidak sendirian. Jesus cares. Dia peduli atas kehidupan saudara. Dia mau menanggung penderitaan saudara. Dia mau berdiri bersama dengan saudara. Saya akan tutup dengan satu ayat ini, Mazmur 138 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Saya nggak tahu saudara pernah dengar lagu ini nggak ya? Yang sudah Kristennya cukup lama kayaknya pernah dengarnya. Jika aku berada dalam kesesakan, pernah dengar lagu itu? Yang bisa nyanyi sama-sama? Engkau mempertahankan hidupku ini. Come on Jo. Wow, singer. Menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Buat saya ini kata-kata yang amazing. Dia yang tergantung di atas kayu salib tidak akan menggantungkan hidupmu. Dia Alfa, dia Omega. Sekali dia pegang hidupmu ya saudaraku, dia akan menyelesaikan bagimu. Boleh gak saya katakan kepada saudara, ceritamu belum selesai. Ceritamu belum selesai. Dia akan menyelesaikannya bagimu. Dan yang saya tahu saudaraku, dia berkata, for I know the plan I have for you. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Buat Tuhan yang satu itu, boleh beri tepuk tanganmu. Bangkit berdiri saudaraku, tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Kita nyanyikan lagu ini aja yuk. Bila aku berada dalam kesesakan. Yang belum pernah dengar gak apa-apa ya. Pelan-pelan ya, gak tahu media bisa munculkan gak nih. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Pelan-pelan aja yuk, drum. It's okay, slow yuk jemaat. Bila aku berada dalam kesesakan. Ingat ini. Engkau mempertahankan hidupku ini. Dia tidak membuang engkau, dia tidak membiarkan. Tangan kanannya menyelamatkan engkau saudaraku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Berapa banyak dari saudara yang sejak dari hari ini saudaraku, saudara mau berkata, yes pastor, aku mau dibawa terbang dengan sayap Raja Wali. Aku tahu Tuhanku Tuhan yang mendengar, dia Tuhan yang melihat. Aku tahu dia care. Itu sebabnya aku tidak perlu khawatir
Karena sekali dia memegang hidupku, dia berjanji, aku akan menyelesaikannya bagimu. Kalau toh engkau sudah enggak kuat jalan lagi. Kalau toh engkau sudah tidak kuat mencapai garis finish, dia ngomong, aku akan memastikan membawa engkau sampai engkau finish well, finish strong. Dia akan menguatkan engkau lagi, membangkitkan engkau lagi, memulihkan engkau lagi. Bila perlu dia berkata begini saudaraku, aku akan menggendong engkau. Ada saat-saat di mana engkau mau jalan aja enggak mampu ya. Dia ngomong, aku sudah melakukannya. Aku akan melakukannya lagi kata dia. I will keep on doing it. I will carry you. Itu Tuhanmu. Berapa banyak dari saudara yang mau tidak lagi berjalan sendirian. Libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Izinkan dia berkarya. Izinkan dia berbicara. Izinkan dia mengambil alih menuntun hidupmu. Seperti maestro dia bentuk hidupmu. Jadi mahakarya yang indah. Nama Tuhan dipermuliakan.